Halo Sobat Imajinasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir ke channel ini. Perkenalkan, nama aku Joni Tungtung, penyuka cerita dari negeri Konoha. Di sini Joni akan mengajak Sobat Imajinasi menyelami cerita-cerita unik dan penuh makna yang diambil dari lirik lagu-lagu pilihan dan diolah jadi kisah fiksi yang seru dan menyentuh. Sebelum lanjut, Joni ingin menyampaikan dulu. Video ini hanya untuk hiburan dan tidak bermaksud melanggar hak cipta siapapun. Cerita yang akan Sobat Imajinasi dengar ini 99% dibuat oleh Artificial Intelligence, atau yang biasa dikenal dengan AI. Tujuannya, supaya kita bisa menikmati kisah-kisah yang menginspirasi, menggugah perasaan, dan pastinya menyenangkan untuk didengar bersama. Di channel ini, Joni akan menyulap lirik lagu menjadi cerita fiksi yang bisa bikin Sobat Imajinasi terhanyut. Dan di episode kali ini, cerita yang akan Joni bawakan berjudul Jejak yang Tak Pernah Hilang, yang terinspirasi dari lagu karya Peter Pan yang berjudul Semua Tentang Kita. Yuk, siapkan posisi duduk paling nyaman, pasang headset kalian, dan let's go! Judul Jejak yang Tak Pernah Hilang. Waktu, ia tak pernah berhenti, tak menoleh, tak menunggu. Ia hanya berjalan, perlahan atau tergesa, meninggalkan kita bersama apapun yang tersisa. Dan untukku, waktu menyimpan satu nama. Nama yang tak pernah benar-benar pergi. Nama yang masih bergema, bahkan di antara diam dan sunyi. Hari ini aku kembali ke danau itu. Tempat di mana semuanya pernah bermula. Dan entah bagaimana juga berakhir, anginnya masih lembut, airnya masih tenang. Tapi tidak ada tawa, tidak ada suara yang dulu membuat dunia terasa hidup. Aku duduk di bangku kayu lama yang masih bertahan di bawah pohon besar. Bangku yang dulu sering kita rebutkan hanya untuk siapa yang duduk paling pinggir. Aku mengeluarkan buku tua dari dalam tas. Sampulnya sudah pudar, ujung-ujungnya sobek, dan di dalamnya ada satu kertas kecil, lusuh, tapi masih jelas. Kalau kamu kangen, buka halaman 73. Bayangkan aku duduk di sebelahmu, pakai jaket coklat jelek yang kamu bilang mirip karpet mobil. Aku tersenyum kecil, dan entah kenapa rasanya, seperti kamu benar-benar ada di sini. Dulu waktu kita pertama kali ketemu di kelas, kamu nggak nunggu untuk kenalan. Kamu Arga kan? Aku Nara. Tenang aja, aku bukan tipe yang suka nyontek, tapi boleh dong duduk bareng. Aku waktu itu cuma ngangguk. Kamu senyum lebar. Dan sejak hari itu, kamu terus masuk ke dalam hidupku. Pelan-pelan, tapi pasti. Kita bukan pasangan, bukan juga sahabat biasa, tapi kamu adalah tempat pulang, dalam bentuk manusia. Kita ngobrol soal hal-hal konyol. Awan yang mirip kucing, lelucon roti sobek, lagu-lagu galau yang kamu bilang indah karena jujur. Dan semua itu terasa benar. Setiap sore, kita selalu duduk di taman belakang sekolah. Kamu bawa 2 teh kotak, yang satu dingin buat kamu, dan satu lagi yang biasa aja, katanya. Biar Arga tetap hangat, gak cuma di tangan, tapi juga di hati. Lucu ya? Perhatian kecil yang sekarang terasa besar sekali. Lalu waktu berjalan, kita lulus, dunia mulai berubah. Kamu pindah kota karena ayahmu dapat tugas baru. Hari terakhir sebelum kamu pergi, kamu bilang, aku nggak janji bakal selalu ada, tapi aku janji kamu nggak bakal lupa aku. Dan kamu kasih aku buku itu. Lalu pergi, seperti angin yang tak sempat dipeluk. Setelah itu, hidup terus berjalan. Aku kuliah, lulus, kerja, punya teman baru, pernah jatuh cinta, pernah gagal. Tapi setiap kali aku merasa kosong, aku buka halaman 73. Dan kamu selalu hadir kembali, dalam kata-kata yang kamu tulis, dalam tawa yang teringat samar, dalam lagu-lagu yang dulu sering kita nyanyikan dengan suara fals. Lalu satu hari, sebuah pesan datang, dari nomor lama. Bukan kamu. Arga, Nara kecelakaan. Maaf kabarin lewat pesan. Dia nggak sempat pamit.
Dunia mendadak sunyi. Aku menatap langit dan berharap itu hanya mimpi. Tapi kenyataan tetap dingin dan diameter. Aku kembali ke halaman 73 dan aku membaca pelan. Aku ingin dikenang bukan karena aku pergi, tapi karena aku pernah buat kamu tertawa. Aku nangis, tapi bukan cuma karena kamu nggak ada. Aku nangis karena kamu pernah begitu hidup, dan sekarang cuma tinggal dalam ingatan. Dan disinilah aku sekarang, duduk sendiri. Tapi aku nggak merasa benar-benar sendiri. Seseorang menyentuh bahuku. Om, Om lagi nangis ya? Suara anak kecil. Dia berdiri sambil menggenggam mainan robot. Om, cuma lagi inget teman lama. Jawabku pelan. Temennya udah nggak ada? Aku mengangguk. Kalau gitu, Om harus tetap inget. Kata ibu, orang baik nggak pernah benar-benar hilang. Anak itu lari kembali ke keluarganya. Dan aku tersenyum. Mungkin itu cara semesta berbicara. Ada orang-orang yang cuma singgah sebentar dalam hidup kita. Tapi walaupun mereka tidak lama, mereka meninggalkan kenangan yang begitu dalam, sampai waktu pun tidak sanggup menghapusnya. Nara, kamu adalah bagian dari cerita hidupku yang paling tulus. Dan meski kamu tidak lagi di dunia ini, kamu tetap tinggal. Di halaman 73, di tawa yang masih terasa, dan di aku yang belum pernah lupa. Aku menulis satu kalimat dan menyelipkannya ke bawah batu besar di tepi danau. Terima kasih sudah pernah hadir. Karena kamu, aku tahu artinya bersama, meski sebentar. Lalu aku berdiri, melangkah pelan, dengan hati yang tetap menyimpan satu nama. Nara. Tamat. Halo Sobat Imajinasi, jadi bagaimana menurut kalian ceritanya tadi? Apakah ada bagian yang mengingatkan kalian pada seseorang atau menyentuh kenangan tertentu? Kalau iya, tulis di komentar ya, karena Joni senang banget membaca komentar dari Sobat Imajinasi. Eh, Joni penasaran juga nih, Sobat Imajinasi punya lagu favorit nggak? Kalau ada lagu dari band tertentu yang ingin diubah jadi cerita juga, langsung tulis saja di kolom komentar ya. Siapa tahu, cerita pilihan Sobat Imajinasi akan jadi episode selanjutnya. Kalau Sobat Imajinasi suka dengan cerita barusan, yuk bantu Joni untuk terus berkarya dengan cara like videonya, tulis komentar, dan jangan lupa subscribe. Dukungan dari Sobat Imajinasi adalah energi terbesar buat Joni agar channel ini bisa terus menghadirkan berbagai cerita menarik lainnya, mulai dari kisah cinta, persahabatan, sampai petualangan penuh imajinasi. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak cerita hari ini, ya Sobat Imajinasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga harimu menyenangkan, penuh semangat, dan selalu terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.